Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Nah, gimana sih kabarnya hari ini kalian? Alhamdulillah sehat. Baik. Alhamdulillah ibu juga sehat. Oke. Nah, sebelum masuk ke materi, ibu absen terlebih dahulu ya. Baik, ibu absen terlebih dahulu. Anissa, Fikri, Fauzia. Alhamdulillah hari ini ada semua ya. Sebelumnya ibu mau tanya nih, minggu lalu kita belajar tentang apa ya? Iya betul Anissa, tentang berwudu. Nah pada hari ini kita akan belajar tentang toharoh. Nah sebelumnya ada yang masih ingat nggak sih syarat-syarat berwudu itu ada apa aja sih kemarin? Nah iya, kenapa sih toharoh itu penting? Baik, betul. Nah, sebelumnya nih ya, tahu nggak sih anak-anak, mengapa kita selalu diajarkan untuk mencuci tangan sebelum makan? Nah, mencuci tangan sebelum makan ini sama halnya dengan berwudu, yakni kita membersihkan diri untuk menjaga kesehatan kita. Nah, ada pun nih kaitannya dengan ketenangan hati, yaitu ketika kita berwudu, hati kita akan menjadi tenang dan siap untuk beribadah. Rasanya seperti kita sedang membersihkan diri dari segala kotoran baik fisik maupun hati. Nah, ada juga sedikit nih dari sejarahnya. Tahu nggak sih, ya anak-anak, tahu nggak sih kalian, sejak zaman Nabi Muhammad SAW, beliau selalu mengajarkan kepada umatnya untuk menjaga kebersihan. Nah, bahkan dalam kondisi perang sekalipun, beliau tetap menyempatkan diri untuk apa? Untuk berwudu. Nah, baik. Nah, berwudu ini seperti mencuci pakaian kotor. Sebelum dipakai lagi, pakaian ini harus dicuci terlebih dahulu. Agar apa? Agar bersih. Nah, begitu juga dengan diri kita. Sebelum beribadah, kita harus membersihkan diri terlebih dahulu. Baik anak-anak, langsung saja pada materi hari ini, yaitu tentang taharah. Baik, sudah dibuka semua bukunya? Baik. Nah, baik anak-anak. Perhatikan ya, simak baik-baik materi kita hari ini. Dan setelah ini, Ibu akan berikan kalian kuis. Maka perhatikan ya materinya. Jangan ada yang ngobrol. Perhatikan, gak ada yang penting dicatat. Nah, langsung yang pertama yaitu pengertian toharoh. Toharoh secara bahasa berarti bersih atau suci. Nah, dalam istilah agama Islam, toharoh adalah proses mensucikan diri dari hadas, yaitu dalam keadaan atau bisa juga dalam keadaan tidak suci, dan juga najis atau kotoran, agar ibadah kita dilakukan yaitu dapat diterima oleh Allah. Nah, toharoh ini merupakan syarat sah untuk melakukan ibadah sholat dan ibadah-ibadah lainnya. Nah, selanjutnya ada urgensi toharoh dalam Islam, yaitu toharoh ini memiliki kedudukan yang sangat penting dalam Islam. Hal ini juga nih diperkuat dalam dalil atau dalam Al-Quran dan hadisnya. Nah, salah satunya yaitu dari Al-Quran surah Al-Maidah ayat 6, yakni, hai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak melaksanakan atau mengerjakan sholat, maka basuhlah mukamu dan tanganmu sampai dengan siku, dan sapulah kepalamu, lalu basuh kakimu sampai dengan mata kaki. Nah, lalu jika kamu dalam keadaan junub, maka mandilah. Dan jika kamu sakit atau dalam perjalanan atau juga nih kembali dari tempat atau dari WC atau dari kamar mandi ya, atau juga nih atau kamu tidak sengaja tersentuh oleh yang bukan mahramnya, lalu kamu tidak memperoleh air, apa sih Bu? Nah, maka bertayamumlah dengan tanah yang bersih. Nah,
caranya gimana? Sapulah muka, tangan, yaitu dengan tanah tersebut. Itu aturan surah Al-Maidah ayat berapa tadi? Ayat 6. Baik, langsung. Macam-macam tohara ada berapa sih? Oke, ada 2. Tohara lansia yaitu bersuci dari hadas dan najis yang terdiri dari yang pertama apa? Wudu, bersuci dari hadas kecil. Yang kedua yaitu mandi besar, bersuci dari hadas besar. Yang ketiga ada tayamum, yaitu bersuci dengan debu tanah yang suci jika tidak ada air. Lalu yang keempat ada toharoh, yaitu yang kedua taharah ma'nawiyah, yaitu bersuci dari dosa dan juga maksiat. Nah, selanjutnya nih, alat-alat bersuci. Alat-alat yang digunakan untuk bersuci antara lain, itu yang pertama ada apa? Air, yaitu yang merupakan alat utama dalam bersuci. Yang kedua, tanah digunakan untuk bertayamum. Bejana digunakan untuk menampung air, yaitu sabun digunakan untuk membersihkan anggota wudhu. Nah, apalagi sih selanjutnya yaitu bagian air. Yang pertama, air suci mensucikan, yakni air yang dapat digunakan untuk bersuci dan juga mensucikan benda yang lainnya. Nah, yang kedua, air suci dan mensucikan tapi makruh untuk dipakai, yakni air yang masih suci. Namun, makruh jika digunakan untuk bersuci karena adanya sedikit najis. Yang ketiga yaitu air suci tapi tidak mensucikan. Apa itu? Air yang tidak dapat digunakan untuk mensucikan atau berwudu tidak bisa. Yang terakhir yaitu air najis. Air yang terkena najis ini mutlak, yaitu tidak dapat kembali suci, tidak bisa untuk kita toharah. Selanjutnya hadas dan najis. Nah, ada hadisnya nih, keadaan tidak suci yang menghalangi seseorang untuk melakukan sholat terbagi menjadi hadas kecil, yaitu buang air kecil atau air besar, dan juga hadas besar itu tidak apa, ada haid, ada nifas, dan sebanyak lagi. Dan ada najis kotoran yang harus disingkirkan dari badan, pakaian, atau sholat, khususnya yaitu tempat sholatnya. Nah, itu materi yang kita hari ini. Baik anak-anak, langsung nih, kan tadi sudah ya. Tadi kita sudah nih belajar materinya tentang toharoh. Nah, selanjutnya di sini perhatikan ke depan ya. Nah, di sini Ibu menyediakan kuis. Nah, nanti kita bacakan soalnya lalu kita jawab sama-sama. Nanti siapa nih yang betul? Yang kelihatan nih tadi siapa yang nyimak. Kalau yang nyimak, nanti ketika Ibu tanya, Ibu tunjuk, kalian pasti bisa. Siap tidak? Oke, siap. Perhatikan ke depan ya, Ibu siapkan kuisnya. Nah nih, sini kuisnya sudah ada di depan kalian. Kalian terima. Nah, kuis ini untuk perorangan ya, ibu nilainya. Nah, di sini Ibu menunjuk yang pertama yaitu untuk Anissa. Anissa, perhatikan baik-baik, yang lainnya simak. Nah, ini nanti soalnya yaitu satu anak nanti berbeda-beda atau bisa juga sama. Jadi kalian tetap perhatikan ya. Oke? Baik. Nah, di sini untuk Anissa terlebih dahulu ya. Taruh secara bahasa ialah Anissa. Oke, coba kita lihat apakah betul? Iya, betul. Lanjut ya, yang kedua. Tujuan utama toharoh adalah apa? Mendekatkan. Oke, coba kita klik mendekatkan. Oke, betul. Good job. Lalu, pertanyaan yang ketiga. Nah, salah satu syarat sah sholat adalah kayak tadi. Oke, coba kita lihat. Oke, betul. Baik, soal yang keempat ya. Lalu hadas besar adalah apa? Haid. Betul tidak? Iya, betul. Lalu yang terakhir, jika tidak ada air, kita bisa bersuci dengan apa tadi? Dengan mencuci. Coba kita cek. Iya, betul. Oke, untuk Anissa, kamu betul semua ya.
kasih. Nah, selanjutnya, ya siapa lagi yang berani maju ke depan? Baik. Oke, good job anak-anak. Untuk kuisnya sudah selesai ya. Baik, nanti setelah ini kalian buka buku paket kalian nanti untuk tugas di rumahnya kalian kerjakan pilihan gandanya sampai dengan esainya. Kalian kerjakan di rumah, nanti dikumpulkan kembali, nanti kita akan koreksi bareng-bareng ya minggu yang akan datang. Nah, setelah ini ada yang ingin ditanyakan? Cukup, baik, terima kasih. Nah, selanjutnya nih sedikit Ibu akan memberitahu tentang apa? Tentang Tohara ini kesimpulannya hari ini, atau ada yang bisa menyimpulkan? Siapa yang berani? Oke, coba tentang apa aja yang pertama tadi? Oke, pengertian Tohara. Lalu tentang apa lagi? Urgensi Tohara. Lalu tentang apa? Yang ketiga? Macam-macam Tohara. Yang keempat, alat-alat yang untuk mensucikan. Yang terakhir tentang macam-macam air. Oke, baik. Ibu akhiri penjelasan hari ini atau pembahasan hari ini tentang Tohara. Semoga kita semua semakin memahami atau kita paham akan pentingnya menjaga kebersihan diri kita nih agar ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ingat ya anak-anak, Tohara ini bukan hanya sekedar membersihkan badan, tetapi juga membersihkan hati kita dan juga jiwa kita. Nah, baik, mohon maaf bila ada kata salah atau salah penyampaian yang tadi Ibu sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.